dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek guys. Sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin banget guys. Ada, ini jam berapa sih Mas Tulus? Ini jam 3 pagi. Sekarang jam 3 pagi guys. Dingin di sini karena kondisi badannya Mas Teh agak kurang baik ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan di hari ini, Mas Teh pengen tunjukin sesuatu buat kalian. Maaf ya kalau syutingnya harus pakai selimut ini karena ada historinya. Ada bau keringet. Enak bau keringetnya. Bau asem gitu, tapi seneng aja. Ada yang habis urut pakai selimut ini, terus keringetan. Keringetnya tuh wangi banget. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, sebelum Mas Teh lanjut lagi pembahasan selanjutnya ataupun lebih panjang lagi berbicara, kita simak dulu, ada yang mau goyang katanya. Coba kita lihat. Yang berlain-lain jenisnya, bersepi-sepi cuma berdua, berbahaya. Apabila Anda mau awet muda, oh dingin banget. Gimana? Seksi kan? Ganteng kan? Habis ini orangnya WA gue gini, menyot lu Tulus, menyot lu Tulus, lu menyot lu. Astagfirullahaladzim. Jadi memang gini teman-teman, nih aku jujur ya sekarang. Jadi kemarin memang ada beberapa hal yang harus Mas Teh kerjakan. Seharian itu Mas Teh nggak aktif di WhatsApp, dan seharian memang nggak ada ini ya. Aduh, kamu apa kabar sih? Baik, sehat ya. Jangan lupa minum air putih ya, 2 gelas tiap pagi sama mau tidur, oke? Nah gini teman-teman, jadi kemarin tuh seharian gak ada WhatsApp aku kan. Maksudnya aku memang gak buka-buka WhatsApp. Aku pagi nganterin orang sakit. Si Abdul, loh, gitu sih dulu sama gue dulu. Kita kan tuh berteman, kita itu teman, kita gak boleh kayak gitu. Abdul tidak boleh membuka sesuatu yang tidak harus dibuka, ya. Jadi kemarin pagi, pokoknya banyak pekerjaan deh. Kemarin pagi ada pekerjaan dan Mas Teh periksa ke nemenin orang periksa ke dokter sekaligus Mas Teh periksa ceritanya. Dan di situ ternyata HB-nya lebih rendah daripada yang kemarin. 90/30 kalau nggak salah. Dan kalau orang umumnya minum ini 1, aku disuruh minumnya 2 sama dokter. Sehari pokoknya harus 2. Saking sudah sangat rendahnya ya. Terus suruh konsumsi apa tuh namanya? Ada buah bit sama buah naga kata dokternya. Dan jadi alhamdulillah untuk urusan yang sudah Mas Teh sampaikan kemarin, semuanya selesai dengan baik. Semua selesai dengan baik dan aku nggak masuk grup. Terus tadi habis sholat isya, pokoknya habis isya itu aku udah nggak kuat lagi badanku karena ada salah satu suplemen yang dikasih dokter sampai ngancem gini, kamu minum ini nggak tidur hebat, kamu minum ini kamu nggak ngantuk hebat. Dan aku cuma dikasih 1.
Dia cuma kasih satu aku obat itu. Dan aku minum dari maghrib, aku udah nggak kuat. Aku dari maghrib itu udah nggak kuat-kuat lagi. Dan hujan juga guys, kemarin deres. Dan ponakan aku sampai keluar kali ya, sendalnya aku taruh dalam kan. Jadi mereka nggak tahu kalau aku di rumah. Aku tidur itu udah kayak Masya Allah, kayak orang meninggal guys. Dan bangun-bangun tadi jam 2, jam 1:45. Dan mau tidur lagi nggak bisa. Ya sudah, akhirnya pesan makan sama Tante Ida. Dianterin makan. Berapa mak tadi? 15.000 ya mak ya? Nasi sama ikan tongkol ya. Terus pesan makan, dianterin ke sini. Udah makan, selesai makan ternyata dia panggilan ngurut. Tuh tukang urut apaan ya? Jam 3 pagi orang mau ngurut sama dia. Coba. Dan ini lagi jalan, dia jalan ngurut. Aku akhirnya syuting. Daripada aku pusing nunggu subuh, nunggu waktu ya, mendingan aku syuting aja lah. Karena hari ini juga ada agenda, katanya Nisma mau kesini ya. Insya Allah hari ini Mbak Nisma mau kesini, kita mau silaturahmi satu sama lain. Jadi daripada Mas Teh nganggur, ya wis lah, mendingan syuting sambil menunggu waktu subuh juga. Karena nggak tahu, aku tuh nggak ngantuk lagi. Aku cuma minta sama Allah satu aja, ya Allah bikin aku terlelap tidur ya Allah. Susah banget aku tuh. Dari awal sudah gangguan tidur, ditambah lagi ada beberapa hal yang nggak bisa saya nggak bisa saya ceritakan di sini gitu loh teman-teman. Dan aduh, aku tuh gimana ya? Jadi gerah loh gue pakai selimut ini. Nggak mau pisah. Mau dipegang aja terus. Aku nggak mau pisah dari kamu, asik. Aku nggak mau pisah dari kamu. Dan ada kabar yang agak ngeri juga guys. Jadi ngerinya apa ya? Tadi ada namanya Pak Kirman. Pak Kirman itu kan hansip yang suka keliling di komplek kita ya. Di komplek orang kaya. Nggak, maksudnya beliau yang suka keliling di sini. Dan Mas Teh memang dari 3 hari yang lalu sampai malam hari ini tadi selesai itu jam ya tadi Mas Teh bangun itu, Mas Teh dibangunin sama mereka karena mereka sudah mau pamit. Mereka semua pamit. Alhamdulillah semua sudah selesai dan jadi baik lagi. Dan Mas Teh dibangunin karena mereka mau pamit. Makanya Mas Teh bangun jam 1:45 tadi, saya ingat banget. Terus Mas Teh kan buka pintu ya, karena ngerokok kan. Jadi kan biar nganggap, Mas Teh buka pintu dan hidupin lampu. Terus ada Tante Ida juga kan tadi makan. Terus Pak Kirman itu sampai negor Mas Teh loh, kamu tuh berhari-hari ini gak tidur ya kalau malam, katanya Pak Kirman gitu. Iya Pak, saya syuting vlog, saya gituin aja kan. Kalau nggak tidurnya bener, cuman yang saya kaget tuh beliau ngomong, kok ke rumah kamu tuh, kamar kamu tuh rame terus. Setiap saya lewat rame, kayak orang lagi ngobrol, kayak orang lagi nih. Siapa di rumah kamu itu, kata Pak Kirman. Gak ada Pak, saya sendiri, saya cuma syuting. Oh mungkin karena kamu ngobrol-ngobrol itu ya, jadi saya dengarnya kayak orang ngobrol. Dan tadi Tante Ida juga dengar dan aku agak, hah? Rumahku rame. Mungkin karena rame teman-teman itu ya, teman-teman aku. Jadi kesannya rumah aku tuh rame. Dan itu kejadian sudah 3 hari ini katanya. Hah? Aku sempat yang astagfirullahaladzim. Terus siapa dong? Siapa dong yang rame di rumah aku? Hah? Aku takut. Baunya asem-asemnya enak banget sini selimut ya. Sampai sayang banget kalau mau dicuci. Pernah gak sih kalian punya kecintaan sama sesuatu gitu? Kalau aku bantal di kampung aku sampai sekarang tuh udah buluk banget. Tapi aku suka pakai bantal itu. Terus ini juga, ini bau banget. Tapi aku suka pakai selimut ini. Dan aku nggak pernah pakai selimut sebelumnya. Dan anehnya tadi aku gerah. Abdul kalau bercanda jangan keterlaluan deh. Udah subuh juga kamu. Aku kalau habis nunduk atau ngedangaknya mendadak gitu langsung kayak nyut gitu di situ, di atas mata nih di sini. Oke. Nggak tahu nih mau jadi vlog apa sih, kok ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas, kamu tulus nggak ngerti juga. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Yuk berdoa dulu yuk buat kita semua yuk. Buat yang hari ini sedang dalam kondisi sakit, ya Allah, yang sedang nonton video ini semoga Allah sembuhkan. Untuk yang sedang memiliki niatan tertentu untuk menyelesaikan sesuatu, semoga Allah bantu selesaikan. Untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Untuk yang belum bekerja semoga Allah berikan pekerjaan yang baik untuk beliaunya. Kemudian untuk yang sudah bekerja semoga Allah lancarkan rezekinya dan berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Amin.
Pokoknya doanya untuk semua yang lagi nonton video ini ya, yang subscribe ataupun tidak. Kalau bisa subscribe lah, kan udah Mas Teh doain. Ya, tombol merah yang tulisan subscribe sama loncengnya dihidupin. Coba aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih orang baik, terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Teh dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Semuanya yang sudah subscribe Mas Teh di Big Tulus Official Channel, terima kasih banyak. Sudah berkenan terus mensupport saya dengan segala keadaan saya. Meskipun aku lama-lama kesel loh sama kamu. Jadi gini guys, alhamdulillah kami saat ini sedang sukacita sekali. Mereka sedang berbahagia sekali karena pekerjaannya selesai dengan baik. Karena niat-niat yang mereka niatkan semua tercapai. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk tercapai lah, intinya begitu. Jadi mereka tuh lagi sukacita sekarang, lagi ketawa-ketawa, lagi seneng. Cuma kadang tuh bercandanya tuh keterlaluan. Kok aku jadi yang gimana ya? Mereka tahu aku lagi sakit, mereka tahu aku lagi nggak sehat. Tapi apa ya? Ya namanya sekali lagi, aduh pegel. Mereka bukan seperti kita, mereka bukan kita. Jadi perlu pemahaman mereka untuk memahami keadaan kita gitu loh. Aku kadang-kadang sebel sendiri sama mereka itu ya. Oke, daripada ngurusin mereka itu, metu saya kono dulu. Cak metu dia. Di luar aja, di luar. Apalagi si Cerondol. Si Cerondol itu kalau kita dengerin suaranya, kokoknya itu nyakitin kuping. Ketawanya itu loh. Dia nggak nyadar kalau dia ngelakuin itu, tapi kan kita pusing dengernya. Kita muak gitu loh denger dia ketawa itu. Bodoh amat. Aku nesu jadi ini. Silahkan sono marah, sono keluar lu sono. Dan apa ya? Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal yang kita niatkan ternyata tercapai dan Allah berikan izin untuk ijabah dan Allah berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan semuanya. Sangat-sangat bersyukur dan mudah-mudahan segera terbuka tabir yang tidak baik, tabir yang baik sekalipun semoga lekas terbuka dan semoga cepat tersampaikan apa yang Allah ingin sampaikan ke kita tentang kebenaran itu tadi ya teman-teman ya. Saya itu kadang kalau ngeliatin berita ya, makanya saya males sebenarnya nonton berita ya. Saya sudah coba ingatkan dari awal untuk tidak terlalu terpancing emosi, terbawa suasana, terprovokasi, dan akhirnya apa? Pihak kepolisian ternyata mulai mencari tahu dalang di balik penunggang kerusuhan ini ya. Terus banyak kerusakan, ada stasiun MRT, ada terminal busway juga, dan banyak fasilitas daerah yang dirusak sama kalian gitu loh. Dan bahkan sekarang banyak orang tua yang lagi cari anaknya pergi. Anaknya belum pulang, pamitnya mau main game, pamitnya ada yang mancing, ternyata belum pulang sampai sekarang. Karena apa? Karena mereka terprovokasi buat ikut demo. Akhirnya setelah selesai demo kalian bingung mau pulang kemana. Ada yang ketinggalan bis katanya, ada yang ketinggalan kereta, ada yang tidak bisa pulang karena tidak memiliki uang. Jadi sudah benar-benar tahu kan kalau emosi itu cuma membuat kita jadi tersesat. Jadi makanya saya ingatkan, ambil posisi, ambil keputusan, jangan sedang emosi dengan keegoisan. Ketika kamu sudah emosi, kamu mau nangis silakan nangis, kamu jengkel silakan jengkel, kamu marah silakan marah. Tapi dalam posisi kamu sedang marah, dalam posisi kamu sedang emosi itu jangan ambil keputusan. Karena pada posisi itu keputusan kamu itu bisa jadi keputusan yang salah.
Karena posisi kamu sedang marah waktu itu. Jadi banyak yang sekarang akhirnya tersesat kan dengan keputusannya, karena mereka mengambilnya karena emosi, karena terbawa suasana, terprovokasi oleh beberapa teman-temannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyesal sendiri dengan sekarang. Gak bisa pulang, dicariin sama keluarganya dan lain sebagainya. Banyak yang tersesat sekarang untuk gak bisa pulang ke rumahnya. Pelajar-pelajar SMP, SMA ini banyak yang tersesat di Jakarta. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana, dan mereka itu hanya korban provokasi. Makanya kita teman-teman, kalau bisa subscribernya Mas T, nih kalau bisa ya, jangan terpancing lah, jangan terprovokasi dengan sesuatu hal yang belum jelas. Dibaca dulu draftnya apa saja, ceritanya apa saja, dan tidak ada yang tidak bisa dirubah meskipun sudah diresmikan sekalipun. Kalau memang tidak setuju, rakyatnya tidak setuju, mesti akan ada revisi kok teman-teman. Jadi jangan terlalu terprovokasi dalam hal ini ya. Oke, berlanjut lagi Mas Teh, sapa untuk beberapa subscriber yang ada di seluruh Indonesia dulu. Untuk yang ada di Papua, di sana ada Pak Sam bersama rekan-rekan. Halo Pak Sam. Tadi gangguin aku ya, lagi pacaran ya. Enak banget. Yang punya Papua sana ya, buat Timika, Jayapura, Merauke, semuanya yang punya Papua. Berlanjut yang ada di Makassar, Polewali Mandar, Toraja, Makassar, kemudian Kendari, Palu. Ada dari Toraja juga, tadi sudah ya? Udah. Palu, Kendari, kemudian yang ada di Polewali Mandar, terus Manado dan juga Ambon di sana. Aduh, ngomong gua agak-agak ngelantur. Aku tuh kalau udah inget ini, aku jadi salvo. Enak banget wanginya itu. Bisa gimana gitu ya. Yang ada di Kalimantan sana, untuk Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan. Untuk yang ada di Bontang, Pasir, kemudian Balikpapan, Palangkaraya, Berau, Sambas, Banjarmasin juga, Pontianak. Terus pokoknya buat semua yang di Kalimantan ya, jangan lupa untuk terus semangat dan juga berdoa untuk kelancaran kita semua ya. Ada Mbak Ika, ada Mbak Nana, Bunda Evi, kemudian ada Bunda Sriatun juga di sana. Matur sembah nuwun Mama Ke sing ayu dewek ya. Aja kelalen sing sehat-sehat terus ya. Tidak terkecuali juga untuk yang ada di Sumatera, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, untuk yang di Bangka Belitung juga, yang di Lampung juga semuanya ya. Yang di Banten juga, Cilegon, Serang, kemudian Gunung Santri di sana. Lanjut untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, kemudian Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya. Yang dari Sukabumi kemarin ada kasih kabar ke Mas T kalau ada kebakaran di sana ya. Turut berduka cita, semoga lekas diberikan ketabahan dan juga semoga Allah tukar musibah dengan berkah. Amin. Kemudian yang ada di Cirebon, Indramayu, di sana dari Desa Amis dan juga rekan-rekan, banyak banget. Karena Mas Teh bahas soal Desa Amis waktu itu ternyata makin banyak ya. Semoga nanti pas Mama panen aku bisa ikut lagi, terus aku pengen ke Alas Sinang, kalau nggak salah ya. Pengen ke Alas Sinang itu, aku penasaran banget, pengen ketemu sama teman-temanku di sana. Kemudian untuk yang ada di Pemalang, Tegal, Cilacap, kemudian Banyumas, terus Purwokerto, buat keluarga besarnya Pak Sem di Purwokerto juga, buat Nak Bobi bersama rekan-rekan, juga buat Bu Dewar juga di sana, buat Mama juga sehat ya Mak. Lalu kemudian untuk yang ada Waleri, Rembang, Semarang, terus juga untuk yang ada di Klaten, Wonogiri, terus Magelang, ada Muntilan juga, Jogja, Solo, Boyolali, Sukoharjo, kemudian Pati, Jepara, juga untuk yang ada di Malang, Jombang, Sidoarjo, kemudian Tulungagung, Ponorogo, Gresik, terus juga untuk yang ada di Ngawi, Madiun, terus Surabaya, Banyuwangi dan juga Madura, Malaysia dan juga Singapura. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kak Jija yang punya Brunei Darussalam, terima kasih banyak Aka. Lalu untuk yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, terus Taiwan, terus Korea, Jepang, terus yang ada di Qatar, Jeddah, Arab Saudi, kemudian Swiss, Jerman, Los Angeles, dan juga untuk yang ada di Sydney. Kebaca semua akhirnya. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, ada pertanyaan dari Pak Sam yang cukup menarik sekali. Mas Teh bacakan dulu pertanyaannya ya. Sebentar. Oke, ini YouTube Studio. Sebentar, jangan YouTube Studio dulu. Ada sebuah pertanyaan dari Pak Sam yang sudah lama saya keep, ya, sudah lama saya keep. Tapi pertanyaan ini sudah banyak juga yang nanya.
banyak yang bertanya juga ke Mas T soal pertanyaan ini ya. Mas T dibahaskah tentang pelaku usaha? Benarkah bisa usaha kita ditutup jin seolah-olah usaha kita tidak dibuka? Serta bagaimana cara kita menyikapi ini? Monggo kerso Mas. Buat teman-teman yang buka usaha tapi suka diganggu, haruskah kita menyikapi ini dengan mistis juga atau dengan pola pikir kita saja, positive thinking? Oke, nanti kita bakal bahas ya Pak Sem ya. Sebelum kita bahas pembahasan yang ditanyakan oleh Pak Sem, kita bakal tar dulu. Oke. Kita ke YouTube Studio dulu, kita baca beberapa komentar yang sudah masuk di sana. Oke, kita refresh dulu. Dari siapakah ini? Yang pertama datangnya dari Mbak Lady Sweet. Selalu first time lo, keren lo. Mentang-mentang ladies first, terus dia langsung first time juga ya. Kalau emang salah paham seharusnya dari pihak menjelaskan agar tidak meluas. Betul Mbak Lady. Jadi sebenarnya gini loh, makanya tadi saya bilang demonstrasi besar-besaran ini nih, satu ada beberapa provokator, ada salah paham, tapi dimanfaatkan juga oleh provokator manusia dan juga diprovokatori sama jin tadi. Jadi makin rancu lah ya. Ada Mbak Miyu di sana, kemudian ada Iza GGWP. Amin kakak juga jaga kesehatan. Terima kasih adik Iza. Sehat selalu buat kamu ya. Catur Ningsih, waalaikumsalam Mas Teh, sehat selalu. Amin ya Allah, terima kasih Mbak Catur Ningsih. Kemudian dari Setio Abigail, semoga berkah dan juga rahmat Allah melimpah pada Mas T, amin ya Allah, dan seluruh saudara kurang baik, amin. Ikut nyimak pesan Eyang Lukito, semoga bangsa kita tidak terpecah belah, amin ya Allah. Kemudian Balai Diswit di sana lagi ada Bu Endang Susantini juga, terima kasih. Ada Mas Sukardi, jika memungkinkan minta info kepada beliau siapa, apa tujuan, di mana, dan apa sih? Jika memungkinkan, minta info kepada beliau siapa, apa tujuan, dan di mana orang sebagai penggerak demo huru-hara. Terima kasih. Wah, kalau sudah sejauh itu tidak bisa ditembak, Mas. Jadi dalam dunia kami, dalam dunia gaib itu ada batasan yang tidak bisa kami tempuh, ada sesuatu yang tidak bisa kami tuju, ya, tidak bisa kami capai terlalu vulgar karena sesuai dengan kodrat ilahi, kodratullah saja, berjalan sesuai dengan kehendak Allah ya. Kalau misalnya semua itu bisa kami lakukan, mungkin gak ada yang miskin anak indigo, Mas. Anak indigo bisa jadi kaya raya karena mereka bisa menemukan harta karun, mereka bisa nebak togel, mereka bisa judi, mereka bisa jadi kaya raya. Kalau memang itu bisa kami lakukan dan boleh kami lakukan ya. Jadi harus ada batasan yang tidak bisa kami bahas di sini. Mas Teh, ada nggak pembahasan tentang malam Jumat dari segi gaibnya? Kenapa kok sebagian dari kita jika ada sesuatu yang dialami terus bilang, oh ini malam Jumat ya, seperti kayak dikeramatkan gitu. Dari sisi gaib ya Mas Teh, bukan dari sisi yang lain atau dari segi agama. Kalau saya pribadi sih ya biasa saja, tapi sebagian orang tidak. Bagi sebagian orang tidak. Boleh Mbak Lady Sweet, pertanyaan yang bagus. Saya screen dulu, screen capture-nya. Kapan-kapan kita bahas ya. Sekeramat apa sih malam Jumat itu? Kita bakal bahas itu ya. Ini Tulus, apa yang kamu sembunyikan dari badanmu? Apa yang kamu sembunyikan dari permasalahan yang kamu hadapi? Maksudnya apa sih? Aku gak nutupin apa-apa. Aku tuh baik-baik aja, aku tuh bahagia, aku tuh happy, aku tuh senang. Kalau aku berprinsip begini saja, kalau memang Allah menghendaki aku bahagia dengan siapapun itu, ketika Allah menghendaki itu mungkin Allah akan menjalankan itu, Allah akan memberikan itu. Tapi ketika Allah tidak menghendaki saya bahagia, ya mungkin bukan orang itu yang membuat saya bahagia, gitu aja. Jadi jangan terlalu panjang lebar lah, biasa aja. Gua hapus komentar lu nih lama-lama. Ya, gak terima dikritik. Kadang-kadang begini sih teman-teman, karena orang yang melihat saya itu ada yang bisa membaca gerakan tubuh, ada yang bisa membaca wajah kan di sini kan. Banyak orang yang mungkin dianggapnya Mas itu pura-pura bahagia atau apa. Ya, dianggap pura-pura bahagia juga nggak apa-apa karena kebahagiaan aku sekarang separuhnya udah pergi, asik. Mbak Lady Sweet lagi di sana ya. Dan Mbak Winda Arianti juga terima kasih. Terus Bu Endang Sulistiowati, Mas Teh, saya senang banget dengar lagu Lir-Ilir dari kecil. Ternyata setelah dewasa baru tahu maknanya, sungguh luar biasa. Betul. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ada yang bilang itu tuh serem, ada yang bilang itu tuh lagu keramat, manggil setan segala macam. Padahal lagu isinya bagus maknanya ya. Mas Ibnu Batuta, kapan-kapan ya Mas ya. Dari AS Official katanya ini mah belakang rumah saya. Oh kok gitu, tahu gitu aku main ke rumahmu ya Mas AS Official.
Aku ndak tahu kalau jenengan rumahnya di situ. Ada Nisma di sana, ada Mama Ita juga di sana. Emang, maksudnya emang apa ini? Kemudian ada Imam, mohon maaf kalau aku sering cerewet. Enggak loh Le, jangan salah paham ya sama vlog yang tadi malam ya. Kemudian ada Mbak Sugiyarti juga, Saitama fans. Dan ternyata Bigfoot itu juga suka perempuan gadis atau gadis kata leluhur suku Indian. Oh iya? Dia setahu saya suka perempuan tapi tidak harus gadis. Bahkan kalau Bigfoot itu sukanya perempuan yang sudah berkeluarga, alias janda. Kemudian Mbak Asri di sana, aku nggak paham ya wes disimak baik. Kemudian kata Mas Saiful Adlan, khodam saya mah nggak kepake. Aduh, nggak boleh gitu, nggak bisa merendahkan siapapun sampean. Ayo, dosa. Boleh kita menghina, tapi kita jangan mendownkan apapun yang kita punya ya. Allah berikan yang terbaik buat kita, nggak boleh kayak gitu. Sampean nggak tahu kan dia juga bantuin saya. Ya, sampean ngeremehin sesuatu, nggak boleh kayak gitu mas, dosa. Tidak boleh kita merendahkan seseorang. Kemudian Mas dari Ilyas di sana, terima kasih Mas T. Kadang kita nggak bisa memilih, semoga Tuhan mengampuni kesalahanku. Amin. Betul. Mas dari Ilyas, kadang-kadang kita tuh bingung memilih jalur yang benar, jalur yang salah. Kita tuh gimana sih sebenarnya, kita tuh apa sih gitu? Salah aja perasaannya. Kemudian ada Mas John Bems di sana, terima kasih Bunda Sriatun, cari obat herbal Mas untuk bisa tidur. Aku kesel bun nyari. Aku sudah sangat lelah ya. Kalau ada yang mau rekomendasikan silahkan boleh. Boleh banget kalau mau rekomendasi. Mas ini obat herbal buat biar cepat tidur. Aku mau banget malahan ya. Silahkan boleh saja. Oke, kita langsung lari ke pertanyaan yang dikirimkan oleh Pak Sam untuk saya. Di sini pertanyaannya seputar tentang apa ya? Usaha yang sebenarnya anggaplah kita simpelkan pertanyaannya ya. Kok jadi kecil ya mikrofon gue? Ntar dulu, ini gede ya? Nih, benarkah usaha bisa ditutup oleh jin seolah-olah usaha kita tidak buka misalnya? Terus bagaimana cara menyikapi itu? Jadi kurang lebih, bisa nggak sih usaha itu ditutup sama orang? Jadi dulu pernah ada pertanyaan juga dari Mbak Yanti, adakah jin yang bisa menutup rezeki orang lain atau menahan rezeki orang lain ya? Kalau menutup secara total di sini jawaban Mas T tidak bisa. Karena hak pemilik rezeki itu Allah. Kalau menutup secara total dianggap rezekinya berhenti total itu susah sekali, tidak bisa. Karena semua manusia memiliki jalur rezeki, jodoh, maut, masing-masing sudah di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menghendaki itu. Tidak ada yang bisa mengklaim itu atau mengambil jalur itu kecuali atas kehendak Allah. Kalau toh kamu tidak memiliki rezeki sama sekali di hari itu, saya rasa tidak semua karena gangguan gaib, tapi karena memang Allah meridhoi itu. Karena mungkin 3 hari atau 4 hari yang lalu kamu dapat rezeki yang banyak, hari ini tidak dikasih rezeki sama Allah. Jadi banyak hal yang harus kamu pikirkan. Benar, apakah cara menyikapinya? Oke, pertanyaan yang pertama dulu. Bisakah bangsa jin itu menutup usaha kita sehingga kita terlihat tidak buka usahanya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menyikapinya? Harus dengan cara mistis juga kah atau harus dengan cara yang logik atau pola pikir kita saja kita benarkan ya? Kita jawab untuk yang pertama. Bisakah bangsa jin menutup usaha kita sehingga tidak buka? Kalau menutup usaha mungkin bisa saja, tapi kalau untuk menutup rezeki, menstop rezeki kamu dari Allah tidak bisa. Dia siapa? Mataku kelihatan habis nangis nggak? Aku nangis mulu soalnya aku suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah. Oke, boleh nanti bikin cover itu boleh ya. Oke, nanti bikin cover lagi itu. Pertanyaannya bisa atau tidak usaha. Jadi gini teman-teman, maksudnya Pak Sam mungkin ini gimana sih kok mic-nya jadi kecil banget? Mungkin maksudnya Pak Sam adalah bisa atau tidak usaha itu dianggap seakan-akan terlihat tertutup meskipun usaha itu terbuka. Maksudnya warung itu buka tapi kelihatan di mata orang tuh tutup gitu loh. Kalau untuk, sekali lagi Mas garis bawahi, menutup usaha dia bisa, tapi untuk menutup rezeki tidak bisa. Rezeki ini banyak jalurnya ya teman-teman. Rezeki ini banyak jalurnya, dari A, dari B, dari sana, dari sini tuh. Bukan berarti ketika kamu, aku punya usaha berarti ya rezekiku ini Mas Tulus. Ketika aku dianggap ditutup ya berarti aku ditutup rezekiku. Belum tentu, rezeki itu macam-macam. Jadi kalau untuk menutup jalan rezeki kamu, dia tidak bisa. Kalau menghalangi, mungkin bisa. Dan
Bisakah bangsa jin menutup usaha saya seakan-akan usaha saya itu tutup padahal saya buka? Sangat besar kemungkinan, sangat mungkin sekali bisa, karena itu salah satu usaha mereka. Usaha mereka salah satunya itu. Salah satunya untuk menganggap atau mengkamuflase, membutakan mata yang mau masuk ke rumah kita ataupun ke usaha kita. Pasti dulu pernah bahas ini sebenarnya, tapi mungkin lupa tidak disimak sama Pak Sam ya. Saya pernah membahas ini tentang jin yang penghambat rezeki. Jin penghambat rezeki. Cuma kalau waktu itu poin global yang kita bahas adalah bukan karena jin yang dikirimkan atau jin yang sengaja dibuat untuk menutup usaha kita, tetapi memang jin fungsinya begitu. Jin menyesatkan kita, membuat kita menjadi susah, intinya itu. Dan ketika kamu sudah memiliki usaha kamu tuh buka. Aku tuh punya, misalnya anggaplah aku punya bengkel atau punya warung, tapi warungku tuh buka. Tapi di sisi lain orang tuh ngelihatnya tutup, jadi kita malas minggir. Itu sangat-sangat mungkin terjadi karena Mas Teh pernah membantu, bukan membantu, lebih tepatnya mendoakan salah satu subscriber juga yang usahanya itu bolak-balik diisi, bolak-balik diisi, bolak-balik dihantam, bolak-balik dihantam. Kita bakal ambil garis kesimpulan bagaimana nanti, kenapa sih bisa balik lagi, kenapa sih bisa kok sudah disantet, dibersihin tapi masih bisa balik lagi santetnya. Nanti kita bakal bahas itu, kita bakal bahas soal itu. Tetapi di sini kemungkinan mereka menutupnya itu bagaimana, Mas Tulus? Kok bisa bangsa jin nutup usaha kita? Sebenarnya yang ditutup bukan usaha kita, tapi mata dari beberapa orang yang datang ke situ. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang bisa merasa tertutup matanya ketika misalnya aku buka warungku buka, tapi seakan-akan dilihat sama dia tutup. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa dihasut sama mereka. Tidak semua orang melihat warung kita tertutup. Jadi meskipun mereka bisa melakukan itu seakan-akan terlihat sempurna, tapi tidak akan sesempurna yang kita pikirkan. Tidak sesempurna yang kita mau. Seakan-akan kita begini, seakan-akan kita tutup total gitu. Itu tidak bisa. Kalau misalnya hanya sebagai wacana ataupun wadah dianggap tertutup, untuk sebagian orang saja bisa. Tetapi kalau untuk semua orang terus terlihat tertutup, itu tidak bisa. Dan bagaimana cara mereka menggunakan itu? Sudah pasti mereka satu orang, satu jin tapi memiliki ribuan. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kayak nyamuk nih, satu orang, satu nyamuk tapi temannya yang banyak. Jadi sebenarnya makanya kenapa masih selalu larang, nggak usah nyari pesugihan, nggak usah nyari penglaris, nggak usah nyari apa. Bukannya apa-apa, bukannya Mas Teh itu, aku nggak mau ngomong. Bukannya Mas Teh itu melarang jenengan untuk mencari begitu buat apa-apa, bukan. Karena terkadang nih jenengan ngisi satu khodam untuk pengasihan, jenengan ngisi satu khodam buat penglaris, khodamnya cuma satu. Hodamnya cuma satu, anak buahnya yang banyak. Jadi mereka menggiring, digerakkan sama dia. Kamu di sebelah pojok sana, kamu di pojok sana, kamu pojok sana. Gimana caranya? Pokoknya orang itu matanya tutup biar nggak jadi belok ke sini. Didorong. Dan Mas Teh tuh sering banget ngelihat di nggak usah di tempat sepi, di mall. Ini di mall loh, di mall. Mas Teh ngelihat jin kecil-kecil yang bentuknya kayak tuyul tuh dorongin orang biar masuk ke situ, palanya digini-giniin, didorong begini. Jadi apa ya teman-teman? Sebenarnya mereka itu bekerja untuk manusia. Mereka tuh dibudakkan sama manusia untuk awalnya saja. Karena kenapa ketika orang sudah mengenal yang namanya dunia gaib, mengenal dukun, mengenal kiai yang abal-abal ya, kiai yang bisa susu segala macam. Kenapa kok Mas Teh larang? Karena biasanya membersihkannya itu nggak gampang. Bersihkan, buang tempatnya aja gampang, dikeluarkan, udah keluar. Khodamnya satu, anak buahnya 1000. Orang ngomong apa kowe? Nggak segampang itu. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Mereka menanamkan sesuatu di tempat kita. Bisa jadi ada yang ditanam, bisa jadi ada yang dilempar, bisa jadi nggak datang ke situ, tapi mereka mengirim sesuatu. Mereka menghafalkan denahnya, kita fokuskan denahnya. Kita fokuskan denahnya seperti ini, gambaran rumahnya begini, kita fokuskan jebret, kena sama dukunnya, ditaruh sesuatu di situ. Dan akhirnya apa? Ketika orang mau masuk, matanya ditutupin gitu. Sebenarnya itu pada dasarnya mereka bekerja secara langsung. Mereka on time, on tempo. Mereka on apa sih namanya itu kalau bahasa ininya ya? Jadi mereka langsung bekerja. Ditutup matanya, palanya ditengkleng-tengklengin. Beneran, itu nyata yang Mas Teh lihat. Ada yang didorong-dorong pantatnya, toto pengen beli yang tadinya nggak pengen beli gitu. Jadi mereka tuh memanfaatkan berbagai macam cara untuk membelokkan itu, seakan-akan tertutup segala macam. Dan kalau mereka menganggap membuat warung kita seakan tertutup itu, kalau itu menggunakan aji, namanya, oke, nggak bisa saya sebut nama ajiannya ya. Nanti disalahgunakan. Jadi itu nama ajian, di mana mereka akan membuat pagar, mereka menutup warung itu seakan-akan terlihat tertutup. Tapi sekali lagi,
sesempurnanya ilmu itu tidak bisa sesempurna sampai 1000%, mendekati 90, mungkin hanya 97%. Jadi tidak semua orang akan merasa tertutup. Ada sebagian orang yang memang hatinya bersih, yang memang dia betul, ya dia tidak akan masalah. Dia tidak akan melihat warungnya tertutup meskipun mereka sudah ditutup dengan ajian tadi, dengan ilmu tadi. Seakan-akan terlihat tertutup, tapi tidak tertutup sebenarnya, tapi tetap terbuka. Melainkan untuk sebagian orang yang memang tidak memiliki, jadi mereka itu bisa memiliki ajian ini, bisa mempelajari ajian ini, bisa menutup dengan ilmu ini, tapi mereka tidak bisa mempengaruhi orang-orang tertentu yang meskipun dianggap, tadi gua kesana tutup warung lu, misalnya. Enggak, buka. Yang sebelahnya ngomong, buka bego, enggak tutup, misalnya. Jadi kan sebelahnya ngelihat, sebelahnya enggak, sebelahnya tahu, sebelahnya enggak. Jadi tidak semua bisa dipengaruhi oleh ilmu itu, sama ajian itu, karena banyak sekali sesuatu ataupun cara yang bisa mereka gunakan, tetapi di sini ada keterbatasan, tidak sesempurna yang mereka bisa. Karena satu lagi, kamu jangan suka kayak gitu toh, kan aku kaget. Jadi sesempurna apapun yang mereka mau, sekali lagi mereka tidak bisa menutup jalur yang sudah Allah berikan. Sudah kodratullah, tidak bisa mereka lawan, ya. Dan satu lagi, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Dijadikan ujian untuk kita. Ujian bagi yang pemilik usaha itu sendiri. Bagaimana kok bisa begini? Bagaimana kok kamu bisa seperti itu? Bagaimana? Mungkin kamu akan bertanya-tanya, loh, aku lo nggak pernah macam-macam sama orang, kok aku dikerjain orang? Maksudnya apa? Oh, aku lo nggak pernah iseng sama orang, kenapa aku dikerjain orang? Jangan tanya sama kamu, jangan tanya sama orang, jangan tanya sama dirimu sendiri. Tanya sama keadaan. Ini dunia, guys. Dunia ini isinya kepalsuan, iri dengki, cemburu buta. Kalian mau tahu? Apalagi ketika kita melihat, oh iya, si A duitnya lebih banyak, si A usahanya lebih ramai. Sudah memang isinya jin, mereka dihasut untuk menghasut dia. Mereka dihasut, kamu bikin aja usahanya tutup. Akhirnya mereka cari info nih, ada dukun di mana yang hebat dukunnya, ditutup usaha kamu. Sekarang begini, saya rasa ketika seberhasil-berhasilnya dia menutup rezeki orang, ya, seberhasil-hasilnya jin menutup usaha orang lain, tidak bisa 100% tertutup. Itu omongan Mas Teh, tetap akan ada rezeki yang masuk. Kenapa? Sekali lagi, soal rezeki, jodoh, maut itu urusan Allah, kodratullah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi itu. Tidak ada yang bisa merubah sedikit pun dari jalur itu. Dan kalau toh misalnya saat ini kamu dibuat seret usahamu karena kiriman orang, karena santet orang, karena apa orang, ya memang Allah mengizinkan ini terjadi. Sekarang kita berpikir saja, saya kurang apa? Pribadi saya kurang apa? Saya bagaimana cara saya bersikap, bagaimana mulut saya berbicara, bagaimana ibadah saya, bagaimana saya memperlakukan orang. Itu yang harus diketahui. Itu yang harus kita ketahui. Bukan hanya apa, bagaimana kamu masih berpikir, kamu kejar dunia kah? Kamu terlalu serakah kah? Kamu mengejar apakah? Kamu punya target tertentu kah? Itu yang harus kamu pikirkan. Bukan berarti Allah mengizinkan kamu disantet orang, kamu diguna-guna orang, kamu digendam orang untuk menutup usaha kamu. Tapi kamu berpikirnya adalah, aku nggak ngerasa ngelakuin salah, aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan, aku ngerasa banyak sedekah. Coba kamu pikir lagi. Coba dipikir lagi. Ada kesalahankah di hati kita? Apa kita terlalu mengedepankan harta? Apa kita terlalu memikirkan harta itu sendiri? Apa kita terlalu mengejar duniawi ini? Serakahnya kita ada atau tidak? Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Karena uang itu perlu, tapi yang perlu kita tahu adalah uang tidak bisa kita bawa mati. Sebanyak apapun yang kita punya tidak berfungsi apapun ketika kita sudah meninggal. Dan Allah benci orang serakah. Allah benci orang yang sudah dapat segini maunya segini lagi, segini lagi. Allah tuh benci orang yang pandai bersyukur itu. Makanya, atau kamu lupa bersyukur misalnya, atau kamu mungkin kurang sedekah, atau kamu mungkin kamu sedekah, kamu sholat, kamu bersyukur sama-sama Allah, tapi di hati kamu yang lain kamu punya dengki yang luar biasa terhadap apa yang pikiran kamu itu salah gitu loh. Makanya Mas Teh selalu bilang, ketika setelah Mas Teh mendoakan orang, Mbak, Mas, Pak, Bu, tolong pikirannya dipositifkan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Makanya kita akan bahas ini. Kenapa bisa sesuatu yang sudah dipagar, sudah dibersihkan kembali lagi, balik lagi, ngisi lagi. Satu hal alasannya adalah Allah yang mengizinkan itu terjadi. Yang kedua, karena pikiran sampean sendiri. Saya selalu bilang, ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Jangan berpikir kamu atau sampean itu
kerjain lagi. Mereka tuh punya 1000 cara buat hantam kita. Meskipun di pagar setinggi apapun, ketika jenengan bimbang, ketika sepi jenengan berpikir jebret, walah jebol langsung itu. Serius. Ketika sudah rame, sudah enak posisinya, tiba-tiba sepi. Mereka sudah coba menghantam kita lagi, tapi nggak masuk-masuk sebenarnya, hanya di luar pagar saja. Mereka coba menghantam lagi, hanya di luar pagar saja. Tapi ketika kamu sepi, ternyata Allah kasih kamu sepi nih. Bukan karena gangguan setan atau gangguan jin yang membuat usaha kamu sepi, tapi kamu berpikir secara nggak langsung, dia sudah mendekati kamu pelan-pelan. Kamu dikerjain, kamu tuh diapain. Itu caranya mereka buat nyusupin kita. Ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah lengah, kita menyadari kalau kita dikerjain, itu sama saja kita mempercayai dia, teman-teman. Inilah kenapa bisa balik lagi. Terus suuzon dengan si A, si B, si orang itu kali ya, sebelah ini kali ya, dan itu yang akan mungkin hal remeh, hal kecil yang kalian pikir itu kecil, itu nggak berfungsi apa-apa. Tapi jujur, ini celah di mana mereka bisa masuk lagi ke kamu, masuk lagi ke kalian. Nah, ini yang harus diperbaiki, teman-teman. Ini yang harus, mindset yang harus kalian rubah. Sudah di luar nih, misalnya anggaplah ini adalah usaha kamu, di cover nih sama Mas T segini. Misalnya, ini hanya misal saja ya, tercover dia, dilempar lagi sama santet, hanya di luar saja, tidak masuk. Hawanya hanya sedikit hawa nggak enak. Ketika kamu sudah di luar cover, inilah kamu akan merasa sedikit kamu terhasut. Terus tiba-tiba sepi. Kamu mikir nih, dia aja nih di luar cover, dia bingung mau masuknya gimana. Dia bingung mau masuk kemana. Cara masuknya adalah kita hasut yang di luar ini. Kalau dia posisi sudah di luar cover, kita hasut dengan bikin pas lagi sepi nih. Pas kebetulan Allah kasih sepi, dihasut sama dia. Oh, jadi dikirimin lagi kali ya. Kamu ngomong kayak gitu aja, itu sudah kunci di mana kamu jebol lagi pagar kamu. Karena apa? Itu sudah masuk hasutan dari si bangsa jin tadi. Akhirnya mereka bersyukur, hore, dia sudah kenal lagi, jebret, dikirim lagi, masuk lagi akhirnya. Jadi banyak kasus di mana masa sudah menyelesaikan, tapi balik lagi. Kenapa? Mereka menyepelekan hal seperti itu. Maksud saya begini, ketika sudah di cover, ketika sudah dikerjakan, ketika sudah didoakan, ketika sudah berdoa, dan kita berkeyakinan Allah tidak memberikan itu lagi, kalau toh pas sepi berpikirnya Allah yang memberikan saya kesepian ini. Nggak apa-apa, berarti Allah ngasih rezekinya segini. Tapi tidak, di sini apa yang orang itu ngirim lagi ya? Kok sepi banget sih hari ini? Secara nggak langsung tuh kamu tuh sebenarnya dihasut sama mereka. Kalian itu sedang dihasut sama mereka untuk ada yang aneh deh di sini. Ada yang ini deh. Kita berpikir yang tidak saja, itu sebenarnya sudah pikiran dari mereka. Bagaimana caranya? Dihasutnya kamu di dalam hati kamu, di pikiran kamu, dibuatnya kamu ke arah situ, kemudian ada sebuah celah, kamu lengah, jebret, mereka masuk lagi. Sudah, kalau sudah begitu sudah kenal lagi kamu. Saya bolak-balik, tapi saya diam. Saya banyak membantu orang, tapi bolak-balik saya bersihkan lagi, saya begituin lagi, saya bersihkan lagi, saya gituin lagi. Karena apa? Karena pemikiran mereka sendiri. Ketika sepi mereka berpikirnya sudah jin yang mengganggu mereka, dikirimin yang kemarin lagi, dikirimin sama yang ini lagi. Seharusnya tidak seperti itu. Ini tips buat kalian yang mungkin sudah memiliki sesuatu, kemudian merasa usahanya sepi, dan sudah merasa dibantu oleh seorang ustadz ataupun siapapun. Kemudian jenengan sendiri merasa kalau itu bisa balik lagi, kok saya sepi lagi akhirnya. Sekarang berpikir saja, berpikir positif saja. Berpikir positif untuk meminta kepada Allah, berdoa sama Allah, minta sama Allah untuk disingkirkan. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya pernah hilaf. Saya pernah melepaskan pikiran saya bersuuzon kepada orang lain. Saya tidak memohon ampun kepadamu, ya Allah, tapi justru saya bersuuzon sama orang. Minta ampun sama Allah, insya Allah semuanya akan ternetralisir lagi. Segala sesuatu itu punya Allah, hak Allah, kehendak Allah. Kalau pikiran kamu masih harta, masih serakah, masih dunia yang kamu pikirkan, kalau selama kamu masih punya pikiran itu, di situ kamu tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan iri, dengki, gangguan dari orang. Ujian dari Allah itu tidak akan pernah berhenti. Terkecuali kamu sudah orang yang benar-benar sudah memikirkan harta, yang kamu pikirkan itu hanya mati, ibadah, dekat dengan Allah, dan harta itu bukan punya kamu, harta bukan pegangan kamu. Kalau kamu sudah berpikir seperti itu, kamu akan terhindar dari sesuatu yang jelek. Apapun itu Allah akan singkirkan. Karena kamu sekarang masih mikir dunia, kamu masih berpikir sesuatu yang, oh usahanya harus begini, berkembang begini, arahnya ke sini, duitnya segini buat ini, berarti kamu masih berpikir tentang dunia. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih memikirkan keduniawian, selama itu pula Allah akan memberikan ujian kita. Entah ujian langsung dari Allah diberikan sepi, entah ujian dari Allah dengan diberikannya orang iri-iri dengki yang membuat usaha kita jadi tertutup tadi. Ya, di sini kita kembalikan lagi. Makanya masih selalu pikir, masih selalu pesan, berpikir positif. Kalian melihat apapun di tempat itu, hawanya nggak enak sekalipun,
boleh dikomunikasikan dengan Mas Teh, tapi tolong jangan dibatin. Jangan dibatin. Misalnya, Mas Teh tempat saya kok agak anget ya, Mas Teh kok hawane nggak enak toh, enek opo yo Mas Teh. Misalnya komunikasi dengan saya, insya Allah tidak masalah, akan tetapi jangan dibatin. Yang penting jangan dibatin. Ketika dia sudah di depan, dia sudah mau masuk, kamu ngebatin nih misalnya. Sepi ya, apa aku dikerjain lagi ya sama itu? Misalnya, waduh itu udah jalur paling gampang yang buat mereka masuk lagi ke kita. Lepas nih konsentrasinya, jebret masuk lagi udah. Kayak gitulah prosesnya sebenarnya. Atau kita terlalu pusing, kita sering emosional, jadi mereka tuh masuknya di saat-saat tertentu. Mereka tuh nyari celah sebenarnya guys. Kita dibikin uring-uringan, kita dibikin emosional. Ketika itu sudah terlalu emosi, akhirnya mereka mencari celah. Kita mengatakan sesuatu, mempercayai sesuatu, memikirkan sesuatu. Akhirnya mereka menganggap, oh ini jalurnya, langsung masukin. Nah, di situ ini yang harus hati-hati ya. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menyikapinya. Kalau dikirim sesuatu yang mistis, haruskah diselesaikan dengan yang mistis pula? Apakah kita harus hanya mengedepankan pola pikir saja? Kalau buat Mas Teh jujur, mendingan ikuti pola pikir saja. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak, semua manusia itu punya kemampuan khusus. Semua manusia punya pendamping hidup yang Allah berikan ke kita, termasuk malaikat, korin, khodam, dan lain sebagainya. Dan mereka itu sebenarnya berfungsi. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki khodam, bisa difungsikan. Bisa berdoa kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah untuk lebih ke bantu saya lah. Kalau memang ada sesuatu yang tidak benar di warung saya atau di usaha saya, tolong singkirkan. Bantu saya doa dengan Allah. Bantu saya berdoa kepada Allah. Bukan membantu, ayo dikerjakan, tidak. Bantu saya berdoa kepada Allah. Niatnya seperti itu. Bantu doa saya kepada Allah untuk semoga dijauhkan. Sebut semua leluhur kamu. Para leluhurku, mbahku, mbah kakung, mbah putri. Ini putumu, cucumu sedang dalam kondisi begini. Mbah, kalau memang ada sesuatu yang sedang Allah ujikan ke saya melalui orang lain, semoga atas izin jenengan saya bisa menyingkirkan semuanya atas izin Allah. Bantu doa jenengan. Jenengan membantu doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kata-katanya seperti itu. Ini hanya misal ya, jangan dipatok bangkrong. Kadang-kadang komentator ini syukur ngomentari, ini lo mas, gini mas, gitu. Jadi ini hanya pengibaratan saja. Jadi kalau buat Mas Teh, takutnya gini sih teman-teman, ketika jenengan mencari jalur mistis juga, jenengan dikirimnya dengan sesuatu yang mistis terus pakai jalur mistis juga. Takutnya nih untuk dipergunakan membersihkan ini juga jin gitu loh. Bahayanya tuh di situ. Aku ngerinya nanti kamu bersihin santet tapi ada jin yang tertinggal lagi karena yang tadi bersihin tadi. Gitu. Kalau Mas Teh nyapu, cabut, tak cabuti, tak saponi tapi tak bawa pulang semua sampahnya. Nggak tak tinggal. Kalau Mas Teh kan nggak pakai air, nggak pakai apa-apa. Air mentok-mentok daun bidara. Air bidara. Itu tuh bukan dari Mas Teh tapi dari kalian sendiri, dan didoakan doanya doa yang jenengan sendiri, bukan Mas Teh gitu loh. Beda dengan yang lain, ini siramin ke sebelah sana, ini dikasih kembang, dikasih benang, ini dikasih itu, siramkan ke sebelah sana. Nah kalau yang kayak gitu agak dipertanyakan, takutnya nanti ada isinya, ada khodamnya gitu loh. Apalagi air yang ada rajahnya, ada tulisan Arabnya, ada tulisan ini. Nah itu yang saya takutkan sebenarnya. Kalau toh jenengan ingin mencari solusi, meminta tolong kepada ustadz misalnya, atau minta tolong kepada ibu-ibu yati, ibu janda tua, janda terlantar, minta didoakan saja, Mbah, saya sedang dalam kondisi yang tidak baik, doakan saya Mbah supaya ini. Dan mereka tuh doanya paling dijabah sama Allah ya. Jadi tidak ada salahnya. Mungkin jenengan yang tadinya agak lebih banyak sedekah, lebih dekat diri sama Allah, lebih mawas diri, berpikir positif. Benar kata Pak Sam. Jadi lebih ke pola pikir saja. Karena takutnya kalau misalnya jenengan menggunakan media mistis juga untuk melawan itu, akhirnya bukan sesuatu yang benar yang jenengan tempuh, tapi sesuatu yang tidak benar yang semakin memperkeruh posisinya, memperkeruh keadaannya. Semakin banyak jin di rumah kita karena pagar ini, pagar itu, pagar ini, pagar itu. Kalau kayak si Abdul, aku mah nggak perlu nyuruh. Ketika sudah selesai aku kerjakan, dia secara otomatis dia jalan sendiri, muter sendiri, pagar sendiri, dan dia tidak meninggalkan apapun di situ. Itu yang saya acungi dari Abdul. Cuman kalau untuk yang lain, saya minta maaf, saya belum tentu bisa menganggap itu tuh tanpa apapun.
Kalau adul mah adul yang keliling, adul yang magerin, udah adul pulang, sudah adul kayak gitu. Ada sebuah media yang memang hanya dia yang tahu, dia yang menggunakan, tapi itu bukan jin, saya pastikan bukan jin. Hanya digunakan sebagai media untuk penetral saja, mengcover saja di luar batas itu. Jadi kalau misalnya saya sih nggak ngelarang ya, monggo kerso. Karena ini Indonesia, apalagi khususnya orang Jawa ini agak sedikit banyak yang berpikir klinik. Mereka akan berpikir begini, loh, aku wis dijahati, aku disantet, kalau misalnya aku nggak macam-macam, nanti aku diginin lagi dong. Nanti aku diginin. Mungkin pikiran jenengan seperti itu, akan terus begitu. Terus gimana? Aku kan udah pemikiran kita ini akan begitu. Terus apa ya mungkin saya dengan berdoa doang terus jin itu pergi dari rumah saya? Apa ya mungkin saya berdoa saja terus tiba-tiba santet yang masuk ke warung saya ini pergi begitu saja? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segala, maha penyembuh, maha hebat, maha dahsyat. Jangan pernah kucilkan Allah. Kamu datang ke dukun, belum tentu sehebat Allah dukun kamu. Jadi benarkan pola pikir, positifkan pikiran, kemudian berdoalah, minta kepada Allah, minta ampun sama Allah. Jenengan tuh pikirannya apa? Semua yang terjadi sama jenengan ini semua atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, jenengan tidak akan terkena apapun. Ada sebagian orang yang bisa ditembak usahanya tapi tidak bisa ditembak badannya. Ada orang yang bisa ditembak badannya, tidak bisa ditembak usahanya. Itu macam-macam karena Allah memberikan tameng kita, memberikan kelebihan kita untuk mengelindungi kita sebenarnya. Allah menyiapkan itu untuk melindungi kita, tapi kita tidak menyadari itu. Dan mungkinkah dengan berdoa saja bisa selesai, Mas Tulus? Insya Allah bisa. Gunakan media yang baik. Misalnya mandi pakai air bidara, semprotkan di sekeliling dengan air bidara, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kalau Mas Teh selalu begitu saja. Misalnya orang jauh yang usahanya merasa usahanya sedang ditutup. Saya akan jelaskan begini, Mbak, Bu, sudah saya usahakan, saya doakan, jangan kita berdoa bersama-sama. Lalu setelah ini saya minta tolong untuk berpikir positif, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ya, ambil daun bidara, kemudian kasih garam, taruh aja di botol key spray yang bisa semprot itu, guys. Semprotkan berkeliling di tempat usaha kita. Doa sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan melalui media air ini atas izin-Mu, atas kehendak-Mu, ya Allah, apapun yang di warungku ini membuat aku sepi, membuat rezekiku sedikit berkurang dari-Mu, ya Allah, semoga terhindar dari ini. Sambil sholawat, Sallallahu ala Muhammad, semprotin aja udah kayak gitu. Terus kamu berdoa, tapi harus dengan benar-benar berdoa ya. Maksudnya di sini berdoa adalah berdoa ini, makanya kenapa harus lillahi ta'ala, harus benar-benar terfokus kepada Allah supaya kamu tersampaikan apa yang kamu doakan, apa yang kamu, memang Allah maha mendengar, tapi Allah juga maha tahu ketulusan kita berdoa itu. Kita tulus atau tidak berdoa, Allah maha tahu. Jadi benar, kalau memang saya tidak melarang jangan cari media lain, cuma kalau saran saya pribadi, jangan gunakan media mistis untuk melawan sesuatu yang mistis. Jadi sama dengan prinsip yang ibu saya tanamkan ke saya. Biarkan orang mau nyantet kamu, biarin orang mau bunuh kamu, biarin orang mau nusuk kamu, mau nyakitin kamu. Yang terpenting kamu jangan nyakitin orang, kamu jangan nyantet orang. Ada waktunya teman-teman, kayak gitu tuh ada waktunya, ada masanya. Jadi mentok-mentok 40 hari mereka sudah akan berkurang. Jadi kita tidak perlu takut dengan hal-hal begitu. Kamu punya buka usaha, aku nggak punya pagar, Mas Tulus, aku nggak punya pengasihan, aku nggak datang ke kiai, aku nggak datang ke dukun. Kira-kira bisa dihantam atau tidak saya, Mas Tulus? Kita berpikir secara moral. Kita anggap satu pejabat saja. Pernah mendengar rumor soal pejabat A yang mau disantet nggak bisa? Pernah mendengar rumor soal pejabat B? Sekarang ketika kita tanya, mereka tuh punya tameng apa sebenarnya? Mereka nggak datang ke dukun, mereka nggak datang ke siapa-siapa. Tapi memang mereka orang pilihan Allah yang memang Allah berikan kelebihan untuk menahan itu semua. Jadi kita jangan pernah takut. Kamu punya usaha, kamu nggak punya pengasihan, kamu nggak punya penglaris, kamu nggak punya pagar dari dukun, tapi kamu tetap pengen usaha. Bismillah lillahi ta'ala. Gitu aja sudah. Nggak usah perlu kamu cari media. Nggak perlu kamu cari media. Kadang-kadang itulah nanti jadinya, tadinya penglaris doang, akhirnya lama-lama malah sepi. Kenapa? Karena jin yang dikirimkan untuk menjadi penglaris kita itu justru berkamuflase jadi jin lain. Semakin banyak jin yang terundang ke warung kamu. Karena tempat awalnya kamu sudah memancing mereka dengan menyediakan pengasihan, penglaris dan lain sebagainya. Itu sudah kamu tanam di warungmu. Akhirnya mereka semakin datang, semakin mempersulit kamu, bukan memperlancar. Jadi mendingan buka opo-opoki karena yang memiliki zat ini Allah, yang memiliki rezeki ini Allah, dunia ini milik Allah, semua hak Allah. Jadi mendingan mintanya sama Allah, jangan sama siapa-siapa wis. Kamu tidak punya usaha, kamu tidak punya pagar badan, kamu tidak punya kodam, kamu tidak punya penglaris, kamu tidak punya pagar usaha. Terus kamu pengen usaha, kamu takut, jangan pernah takut.
semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kalau toh mereka terjadi ngenain kita, berdoa sama Allah, minta sama Allah, berikhtiar dengan cara Allah. Intinya kalau mau cari ikhtiar boleh, tapi dengan cara Allah ya, dengan cara yang betul. Jangan menggunakan media-media tertentu. Kamu disantet orang terus kamu datangnya bawa bunga, kasih dupa, suruh bakar kemenyan, suruh minum sesuatu, ada rajanya segala macam. Waduh, itu bahaya nanti kalau yang kayak gitu-gitu. Jadi tolong lebih jeli. Mesti tidak melarang mencari jalur untuk pembersihan, tapi pembersihan yang betul ya. Salah satu media pembersih yang paling baik yang Rasulullah tanamkan ke kita adalah menggunakan media air dan garam, kemudian dikasih daun bidara ya. Boleh dimanfaatkan itu untuk dan yang pasti ketika kamu sudah merasa usahaku sepi dan aku nggak punya apa-apa, takut, aku ada rasa ragu di situ, jangan pernah berpikir kalau kita disantet orang. Diam saja. Mentok-mentok 35-40 hari saja itu teman-teman. Setelah itu mereka akan lewat sendiri. Karena ketika kita sudah tidak menyadari, dia bisa masuk ke kita hanyalah bagi kita yang sedang galau, kita yang memang pikirannya macam-macam. Kalau kita berpikir positif secara nalar saja, hanya di luar kita. Di dalam kita tidak masuk. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan pernah takut meskipun kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Jangan pernah takut meskipun kamu hanya punya Allah. Jangan pernah takut meskipun kamu hanya punya ibadah. Tetap percayakan diri kepada Allah. Dan mereka tidak bisa masuk ke kita selama kita berpikir positif. Kita tidak terpancing untuk memikirkan kalau mereka itu ada di kita dan kita sedang disantet atau kita sedang diapain. Makanya masih selalu selalu kasih saran untuk berpikir positif, bermanfaat buat orang. Silahkan orang mau jahat sama kita. Apalagi kalau jenengan punya sedikit niat untuk mengembalikan, pasti orang pertama yang tidak setuju. Kalau ada yang mau mengembalikan santet, mengembalikan itu, nggak perlu dikembalikan. Ini kemana arahnya? Ke kita. Yang kamu lakukan itu ada feedbacknya ke kamu sendiri. Jadi nggak usah repot-repot kita tuh mau balikin. Kamu balikin nyewa dukun lagi, kamu nyuruh dukun lagi. Lah, Allah itu maha adil loh. Apa yang kita tanam itu bakal kita tuai. Jadi jangan repot-repot, sudah biarkan jadi hak Allah, urusan Allah. Semoga ini menjadi jalur terbaik, jawaban terbaik untuk kita. Apapun usahanya, siapapun kita, semua atas kehendak Allah, semua rezeki, jodoh, maut sudah di tangan Allah. Dan kita wajib mematuhi itu. Tidak perlu kita merasa takut atas apapun yang Allah akan, sengaja saya kirimkan si A untuk menghasut si Tulus supaya Tulus lebih susah usahanya. Mas T itu tidak punya pekerjaan apapun, cuma nyanyi, dan selama COVID Mas T tidak dagang, tidak apa, tapi masih bisa hidup. Itu Allah yang menghendaki. Jadi jangan pernah takut untuk kamu melangkah meskipun kamu tidak bermodal apa-apa. Ingat, semua manusia punya cover. Cover itu Allah berikan buat kita, dan kita bisa memanfaatkan cover itu dengan apa? Dengan berdoa. Pertajam cover kita, pertajam diri kita, perdekat diri kita dengan Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Hindari serakah. Ya, hindari berpikir si A, si B begini, si C begini, hindari. Yang penting gini baik, intinya posisinya adalah kalau kamu tidak mau terkena hal-hal seperti itu, tidak terhasut dengan hal begitu, jangan mikir kalau usaha kamu sepi disantet orang, yang pertama. Yang kedua, kita berpikir positif, jangan mikir kalau kita ada jin di warung kita, yang kedua. Yang ketiga, simple sekali. Yang ketiga sangat simple. Semua yang terjadi sudah kehendak Allah, jadi saya harus menjalani apa yang Allah berikan ke saya. Sama bersyukur. Jadi, jangan mencari musibah itu dari cerita. Jangan mencari musibah itu dari oh kenapa ya, bukan. Cari musibah itu dari apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Entah itu karma, entah itu sesuatu, entah itu pemikiran kamu yang salah, entah itu iri dengki, entah itu serakah. Semua ada jalurnya dan Allah sudah menghendaki itu terjadi ke kita. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Coba berprasangka buruk terhadap dirimu sendiri. Bukan berprasangka baik, berprasangka buruk terhadap dirimu sendiri. Untuk mengetahui apa kesalahan kamu, apa kekurangan kamu, apa yang perlu kamu perbaiki dari diri kamu. Dan di situ kamu akan tahu, oh ternyata Allah ngasih ini karena dulu saya begini. Oh Allah ngasih ini karena saya masih serakah, saya masih pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang Allah berikan. Nah, hal-hal ini yang perlu kamu perbaiki ya teman-teman ya. Semoga jawabannya mengena dan bisa diterima dan juga bisa dipahami juga untuk Pak Sam. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau agak mungkin terlalu kasar atau terlalu vulgar di sini. Siapapun kalian yang punya usaha, jangan pernah takut, niatkan semua karena Allah, karena yang kalian punya dukun terhebatmu itu siapa pengen tahu? Orang tuamu. Makanya jaluk donga karo wong tuamu sama orang tuamu. Beliau kalau bagi saya, ibu saya itu derajatnya kedua dari Allah. Bagi saya ya, mohon maaf. Makanya mumpung kalau ibumu masih ada, minta doa sama ibumu.
Mak, aku bawa air sepanci, Mak. Seember, Mak. Sini kakinya Mama aku cuci. Aku minta ampun sama Mama, aku minta doa restu Mama. Mama ngerestuin nggak di warungku nanti nggak ada apa-apa setelah airnya aku siramin ke sana? Tak restui, Le. Wah, itu tuh paling keramat di dunia. Itu tuh paling hebat. Dukun ngendi nggak ada lawannya. Itu yang harus kamu tahu. Mumpung ada orang tuamu, kalau tahu kamu nggak punya orang tua, datang ke makam. Minta ampun sama Mama, minta ampun sama Bapak. Pak, Mak, saya usahanya lagi sepi, Mak. Saya minta ampun sama Bapak sama Mama. Saya minta ampun sama Allah supaya Allah luluh hatinya, Mak. Supaya disingkirkan apa yang sedang mengganggu saya. Gitu loh teman-teman solusinya. Bukan kamu harus cari dukun hebat buat nyingkirin. Kamu tuh semakin banyak harta, kamu tuh semakin banyak uang, kamu akan semakin takut harta kamu diganggu orang. Itu sifat manusia. Kamu semakin banyak rezeki, kamu akan semakin pengen punya rezeki lagi. Kamu pengen punya mobil satu, pengen punya mobil lagi. Itu manusia. Makanya kalau kamu masih punya sifat itu, ya kamu tidak akan terhindar dari hal-hal begitu. Akan terus-terusan terhimpit dengan hal-hal begitu. Terus kamu dibawa ke situ arahnya. Karena pikiran kamu sendiri serakah, pengen punya lebih, itu tuh sifat setan, teman-teman. Bukan sifat kamu. Kalau sifat kita, kita mati cuma bawa kain dikit doang kok. Hidup perlu duit, tapi duit bukan segalanya. Ya, semoga bisa dipahami dan Masti mohon maaf kalau pembahasannya agak sedikit terlalu vulgar dan mungkin ada beberapa yang mungkin agak tersinggung karena banyak juga beberapa orang yang curhat ke Masti yang akhirnya Masti marahin akhirnya malah karena gara-gara gini loh Pak, saya tuh udah sering ngomong begini, gini loh Bu. Jadi saya tuh menjelaskan sampai berkali-kali dan itu terjadi berulang-ulang ya. Semoga tidak tersinggung, semoga bisa memahami dan mengerti dan kita bisa mengambil beberapa manfaat dari cerita ini dan semoga bisa difahami lagi ya. Masti mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Punya pertanyaan, punya kritik dan saran boleh langsung diklik di kolom komentar ataupun bisa langsung DM di Instagramnya Masti di bigtulus_pp2 ada di deskripsi. Kalau mau sedekah, mau berdonasi untuk nasi box lagi di bulan ini, boleh banget. Silakan langsung di deskripsi ada nomor rekening yang bisa kalian transfer atas nama Tulus Rianto dengan akun bank dari BRI ya. Terima kasih banyak Mas. Mohon pamit untuk terima kasih banyak. Sekali lagi sehat, berkah, barokah. Semoga Allah bersama kita selalu dan diberikan rezeki yang melancar, kesehatan, keberkahan dan kita dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik termasuk virus dan juga provokasi yang tidak baik ya. Mas mohon pamit. Selamat pagi, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sarange.